Baik, sebelum mulai kita terlebih dahulu foto bersama ya Kak. Ya, Kak. Boleh. Satu, dua. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang cerah ini, kita sudah menjadi orang-orang yang hebat. Kita menjadi guru-guru yang hebat. Karena biasanya di hari Sabtu lost begitu aja, bangunnya agak siang, tapi kita harus menjalankan kewajiban yang dimana jadwal pembelajaran selama PPKG PJOK yaitu Senin sampai Sabtu. Baik kakak-kakak, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Izin share screen ya kak. Baik kakak-kakak, apa sudah muncul? Sudah lagi Sudah loading. muncul ya kak? Lagi loading ya. Oke, baik. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan membahas modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK Tatap Maya 3 kuatkan pemahaman 2. Baik kakak-kakak, untuk hari ini kita akan melanjutkan Google Meet kita dengan waktu 1 JP atau sekitar 45 menit. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai dengan doa, kita awali dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar, kita dapat mengupgrade ilmu pengetahuan kita dapat lebih semangat lagi dalam menitikan ilmu pengetahuan kita kepada siswa dan siswi kita. Baik, silakan kakak-kakak yang mau memimpin berdoa, monggo. Silakan Kak Diki, ayo Kak Diki, silakan. Kenapa jadi saya kakak naik ini? Ya, sama-sama sebelum kita mulai Zoom pagi ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Diki, terima kasih telah memimpin kita berdoa. Baik, untuk pada pagi hari ini kita membahas modul 1.1. Ternyata di sini seperti mundur Kak, kita balik lagi ke refleksi. Nah, untuk bagian ini kita akan melakukan di LMS judulnya merefleksikan refleksi. Oke. Sebelum berlanjut, saya akan bacakan kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah wajar. Apabila terjadi gangguan teknis, dapat dikomunikasikan ya Kak. Baik, selanjutnya dalam pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian akhir dari pelatihan ini yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Oke, selanjutnya capaian khusus pada modul ini yaitu setelah guru
menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri. Untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, baik kakak-kakak. Sebelum Google Meet pada pagi hari ini, kita telah menyelesaikan modul 1.1, yaitu perubahan paradigma guru PJOK, 1.2, pemanfaatan asset-based thinking, dan modul 1.3, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik, pada pembelajaran 1.1, kita ditekankan untuk mempelajari peserta didik, dan juga kita diharapkan mampu untuk mengubah paradigma kita tentang peserta didik, yaitu yang tadinya kita mengajar untuk pemenuhan target jangka panjang, namun kita juga diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi murid, yaitu dengan melakukan pembelajaran yang menanamkan jiwa sportivitas, jiwa sport kepada peserta didik, yaitu nantinya setelah dia belajar di sekolah, mereka mampu untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah, dan juga belajar berolahraga sepanjang hayat. Selanjutnya, pada modul 1.2, yaitu pemanfaatan asset-based thinking, pada modul tersebut kita di pemanfaatan asset-based thinking terdapat 7 kelompok, yaitu ada lingkungan, ada kepentingan, dan juga dan lain-lain. Kemudian pada modul 1.3, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya atau sesuai dengan kebutuhan muridnya. Selanjutnya, pada pembelajaran pagi hari ini, kita diharapkan mampu untuk merefleksikan refleksi yang telah kita tulis dalam modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Baik, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Untuk agenda kita, yaitu yang pertama, analisis tulisan refleksi yang telah kita buat. Kemudian, berbagi hasil analisis. Baik kakak-kakak, selanjutnya, mengapa kita perlu melakukan refleksi? Kemudian, mengapa kita penting untuk melakukan refleksi? Nah, kira-kira di sini kakak-kakak, jika dihadapkan dengan 2 pertanyaan tersebut, nah, maka apa yang akan kita jawab? Mengapa kita perlu untuk melakukan refleksi? Monggo kakak-kakak. Monggo kakak-kakak, mengapa kita perlu untuk melakukan refleksi? Karena untuk melihat proses pembelajaran dapat memiliki tanggapan dari guru, siswa ke guru. Itu saja, Kak. Mengerti nggak siswa itu apa yang kita ajarkan? Begitu, Kak. Oke. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan tanggapan dan validasi dari siswa ya, terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan, apakah siswa tersebut sudah mengerti atau belum mengerti tentang apa yang kita pelajari, yang kita ajarkan. Begitu ya Kak, maksudnya Kak?
Iya Kak, betul Kak. Ya benar Kak Gila. Oke, Betul itu. dari kakak-kakak yang lain, kira-kira mengapa kita penting untuk mengapa kita perlu melakukan refleksi? Silakan kakak-kakak. Ya, kenapa sih kita harus merefleksikan kembali supaya materi yang sudah kita ajarkan itu dapat diingat kembali oleh peserta didik yang kita ajarkan supaya tidak lupa ya. Karena yang namanya anak-anak atau siswa itu kan hari ini diberikan materi belum tentu besoknya masih ingat. Jadi sebelum kegiatan selesai, ya kalau baiknya kita melakukan refleksi tersebut. Itu aja Kak Gilang. Oke, baik. Terima kasih Kak Topan, jawabannya sangat luar biasa. Baik kakak-kakak, mengapa kita penting untuk melakukan refleksi? Mengapa kita perlu untuk melakukan refleksi? Ya, ternyata ketika kita melakukan refleksi, kita dapat mengidentifikasi apakah pembelajaran yang telah kita lakukan berjalan dengan efektif dan efisien, kemudian memaksimalkan potensi yang ada, dan juga kita dapat tahu potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Jadi ketika kita tahu potensi peserta didik, maka kita akan lebih mudah mengarahkan atau mengembangkannya, mau dibawa ke arah mana peserta didik ini. Seperti itu ya kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Oke, di sini ada pertanyaan, ada 6 buah pertanyaan. Nanti kakak-kakak akan tuliskan jawabannya dalam Jamboard. Nah, saya akan membagikan link Jamboardnya. Saya bagikan di kolom chat ya, Kak. Oke, kakak-kakak, silakan dibuka kolom chatnya. Saya sudah kirimkan link Jamboardnya. Monggo, kakak-kakak dibuka. Baik, silakan kakak-kakak dijawab dari pertanyaan tersebut. Baik, silakan kakak-kakak dikerjakan. Saya berikan waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk menjawab 6 pertanyaan tersebut.
kakak-kakak bisa menjawabnya sesuai dengan pengalaman saat menuliskan refleksi ya Kak. Kakak-kakak yang sudah menuliskan pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan pertama, silakan kakak-kakak menuju slide kedua dan menjawabnya di pertanyaan berikutnya. Silakan kakak menjawab dari pertanyaan berikutnya. Monggo kakak-kakak lanjut ke slide kedua.
Silakan yang sudah selesai di slide awal ke slide berikutnya. Kak Diki, mohon petunjuk. Kok di laptop saya nggak bisa ngetik ya di Jamboard? Kenapa, Kak? Di laptop saya kok nggak bisa ngetik ya di Jamboard? Coba di refresh lagi, Kak. Untuk yang keduanya, untuk slide keduanya, silakan kakak-kakak klik di bagian tengah atas, tanda panah ke kanan, next frame. Maka akan lanjut ke slide kedua.
Ya, frame yang kedua tadi hilang ya, Kak. Jadi di frame yang kedua, silakan kakak-kakak juga jawab pertanyaannya. Jadi dari 6 pertanyaan ini, kakak-kakak silakan isi sesuai dengan apa yang kakak alami, sesuai dengan apa yang kakak kerjakan. Selamat datang Kak Ilham Fajar. Silakan Kak Ilham Fajar buka di kolom komentar, di kolom chat. Kemudian diklik link Jamboard tersebut, akan ada beberapa pertanyaan yang Kakak Ilham bisa isi ya, Kak. Siap Kak, terima kasih banyak. Mohon maaf izin terbangun. Oke, lanjut Kak. Siap Kak. Maaf Kak Gilang, boleh dikirim lagi Jamboardnya, linknya.
Maaf Kak Gilang, halaman 7 nggak soalnya ada nggak Kak Gilang? Oke, untuk halaman 7 Kak, Hmm. nggak ada Kak, cuma Oh, ya, Pak. sampai 6 saja Kak. Oh, belum sih. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Iya, baik Kak. Baik kakak-kakak, sudah 15 menit lebih dan saya lihat jawabannya dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6 luar biasa jawabannya. Ada jawaban-jawaban yang menarik. Baik kakak-kakak, sambil menunggu yang lain, di pertanyaan pertama, adakah dari kakak-kakak yang ingin membacakan jawabannya di pertanyaan pertama? Silakan kakak-kakak. Ya Kak, saya aja Kak. Oke, Kak Syakirin. Silakan Kak Syakirin. Ya, jadi kalau pendapat saya, kita memiliki catatan kegiatan arus, yaitu merupakan susunan dari kita mulai modul pembelajaran 1.1 sampai 1.3 yang jadi kita mengetahui materi yang berupa proses yang menjadi bekal nantinya kita memiliki untuk mengajar siswa-siswa kita semua yang dapat kita terapkan apa yang kita sudah pelajari supaya aktivitas itu menjadi aman serta menyenangkan. Itu saja pendapat saya yang setelah saya amati Kak Gilang dari proses pembelajaran modul refleksi ini. Baik Kak Syakirin. Memiliki alur susunan kegiatan ya Kak, mulai Iya, dari aktivitasnya iya, untuk mengetahui proses pembelajaran dan memiliki hasil akhir berupa evaluasi.
Iya. Luar biasa, Kak Syakirin. Baik, Iya. selanjutnya dari kakak-kakak yang lain, monggo Kak. Oke, saya mau dengar suaranya Kak Fajar Arianto. Monggo Kak Fajar Arianto. Kak Fajar Arianto, apakah sudah? Oke, kalau tidak ada respon, selanjutnya dari Kak Nasrudin. Monggo Kak Nasrudin, dibacakan jawabannya. Ya, terima kasih untuk jawaban saya. Perasaan saya ketika belajar, melakukan pembelajaran, refleksi, sangat terbantu, banyak ilmu-ilmu yang saya dapat, banyak ide-ide yang keluar, sehingga banyak perencanaan yang dapat kita buat, tentunya perencanaan yang menyesuaikan dengan siswa, supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selalu kita merefleksi, setelah kita berikan pelajaran, kita refleksi lagi, terus kita berikan lagi, refleksi lagi, karena macam-macam siswa, sehingga perasaan kita melihat ada yang fisiknya seperti ini, ada yang kuat, ada yang gampang lelah dalam mengikuti pembelajaran. Disinilah tantangan kita sebagai fasilitator, harus bisa punya rencana sebaik mungkin sehingga pembelajaran yang kita berikan kepada siswa mempunyai tujuan yang maksimal untuk semuanya. Intinya adalah kita dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk siswa dengan selalu melakukan refleksi. Itu saja. Oke, Kak Nasrudin, terima kasih. Jadi jawaban Kak Nasrudin adalah agar kita dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada siswa ya Kak, dengan Iya, melakukan betul. refleksi. Oke, baik. Selanjutnya, Kak Naib. Wah, Kak Naib nih. Monggo Kak Naib dibacakan jawabannya di pertanyaan pertama. Kak Naib. Ayo Kak Naib dibacakan jawabannya. Kak Naib. Oke, saya yang bacakan deh jawaban Kak Naib. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Oke, jawaban Setelah pembelajaran
saya mengulang pembelajaran kembali berlangsung, apakah sudah dimengerti ataukah mengulang kembali itu. Saya jadi kalau sudah selesai saya mengulang kembali, apakah itu sudah benar atau tidak. Kapan biasa saya menulis refleksinya? Setelah mengulang, setelah pembelajaran berlangsung, apa saja yang ditulis itu nilai anak ini bisa atau tidak, itu aja Kak. Oke, baik Kak Naib. Terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa. Jadi, setiap kita melakukan refleksi, yaitu bisa dengan catatan-catatan kecil yang mana kita bisa menuliskan kejadian-kejadian selama kita melakukan proses pembelajaran, ya Kak. Betul. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk evaluasi kita, untuk bekal kita di pembelajaran berikutnya, agar pembelajaran tersebut dapat lebih menyenangkan, dapat lebih bermakna, dapat lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran saya setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Baik, selanjutnya Kak. Saya Kak Gilang. Ya, monggo Kak Fajar. Ya, sorry tadi ada gangguan teknis ya di perangkat, susah banget kayak mengkondisikannya. Oke. Ya, siap Kak. Saya coba menjawab slide kedua ya. Ya Kak. Ya, ini sesuai apa yang saya pikirkan ya. Pertanyaan bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Tentunya saat menulis tentang pengalaman ya, perasaannya muncul adalah terkadang ya senang, merasa puas gitu, karena dengan hasilnya pun apa yang kita lakukan sesuai dengan harapan. Begitupun sebaliknya, terkadang kita juga frustasi gitu. Apa penyebabnya adalah memang apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Seperti itu Kak. Jadi apa yang muncul di pikiran itu sangat beragam sekali gitu. Ketika kita mengajar di lapangan misalkan, apa yang kita harapkan dalam hasil dari proses pembelajaran ini sesuai dengan tentunya tujuan pembelajaran kan. Tetapi apa yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung sampai akhir, banyak hal yang harus menjadi refleksi kita berdasarkan kelemahan-kelemahan yang sudah kita berikan pada saat belajar berlangsung. Demikian Kak. Sorry Kak ya tadi Kak ya. Baik. Iya Kak. Luar biasa jawaban dari Kak Fajar. Perasaannya sangat penuh dinamika ya Kak. Karena memang mengajar PJOK tuh jauh lebih menantang Kak. Kita dihadapkan dengan kondisi peserta didik yang tidak hanya duduk. Jadi di PJOK kan siswa berdiri, berlari, jongkok, lain hal dengan yang di kelas. Mungkin kalau di kelas dapat terkontrol, tinggal bagaimana menjaga peserta didik agar tetap fokus. Tapi kalau di lapangan sebagai guru PJOK, saya juga merasakan Kak, ketika siswa mulai berada di lapangan, kemudian lari sana lari sini, kita juga harus jeli melihatnya, bagaimana kita mengumpulkan siswa. Nah, itu menjadi tantangan yang luar biasa, dan memang kadang jika pembelajaran kita berjalan sesuai dengan modul yang kita buat atau RPP yang kita buat, maka kita akan merasakan puas. Tapi apabila tidak berjalan dan juga kita melihat kondisi siswa yang kadang cenderung murung, bete, bosan, maka kita juga harus mengevaluasi, dan mungkin rasa frustasi itu ada ya Kak. Betul. Jadi guru PJOK itu luar biasa tantangannya. Oke, selanjutnya dari kakak-kakak yang lain, kita lanjut di pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Baik, dari kakak-kakak,
Ada yang mau membacakan jawabannya? Oke, saya minta Kak Ulfa untuk membacakan jawabannya. Iya Kak, suaranya jelas nggak Kak? Jelas, Kak? Jelas. Oke. Perempuan mah jelas dah suaranya. Ya untuk tiga ini menurut saya hal apa yang menjadi lebih baik itu ketika mengikuti sesi pembelajaran dari modul 1 sampai 3 ini 1.1 sampai 1.3 ini dalam kita lebih meningkat ya kemampuan sosial dalam berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai proses belajar yang lebih baik untuk siswa, begitu Kak. Itu untuk hal yang lebih baiknya. Kalau untuk hal yang masih menjadi tantangan ini, itu begini sih Kak, menurut saya materi yang sudah kita pelajari ini apakah nantinya bisa diterapkan lebih baik kepada siswa dan penerapannya itu apa bisa lebih, maksudnya bisa lebih meningkatkan keaktifan peserta didik nanti, begitu sih Kak. Iya, mungkin seperti itu. Baik, Kak Ulfa, luar biasa. Hal yang lebih baiknya adalah kita dapat sharing ya Kak, bertukar informasi, bertukar pengalaman, dan juga bersama teman-teman. Kemudian yang masih menjadi tantangan adalah apakah kita mampu untuk menerapkannya setelah mengikuti pelatihan ini. Oke, baik Kak. Luar biasa, jawabannya sangat luar biasa. Pengalaman saya kemarin ketika mengikuti menjadi peserta PPKG ini, memang pikiran saya kurang terbuka Kak, bahwa pembelajaran PJOK cenderung monoton yang saya lakukan kepada siswa dan siswi. Nah, kemudian seiring saya mengikuti pelatihan, saya bertukar pengalaman dengan teman dan juga bertukar cerita. Ternyata teman-teman yang lain memberikan masukan-masukan yang membangun, Kak. Misalnya ketika saya mengajarkan materi permainan, kita dapat memainkannya dengan games-games baru yang sudah diterapkan oleh peserta lain, oleh teman kita yang lain, namun saya baru tahu games tersebut. Nah, itu salah satu dari kebaikan dari mengikuti pelatihan ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Oke, kira-kira dari kakak-kakak ada yang mau membacakan jawabannya? Baik, saya mau dengar suaranya Kak Muhammad Syakirin. Nah, suaranya belum kedengeran nih hari ini nih. Udah Kak tadi, ya dah, nggak apa lagi Pak. Oh iya, udah. Ya. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Ya, kalau pendapat saya ini, jadi saya pribadi tahu ya apa yang diterapkan atau dituliskan sebagai catatan pada malam ini untuk memulai pembelajaran untuk esok harinya, dan sebagai bahan evaluasi yang sudah kita lakukan, serta kita berimajinasi apakah tadi kita berhasil atau saya pribadi berhasil atau tidak dalam proses pembelajaran. Jadi sebagai imajinasi itu sebagai was-was, ancang-ancang bekal untuk besok harinya kita memulai pembelajaran lagi, sebagai bahan ancang-ancang untuk jaga-jaga kita mendapatkan hasil pembelajaran untuk besok menjadi seru, menjadi aman, dan jadi baik. Itu saja Kak pendapat dari saya mengenai refleksi ini.
Baik kakak-kakak, baik Kak Syakirin ya. Jadi Kak Syakirin jadi tahu ya apa yang sudah dituliskan sebelum besoknya memulai pembelajaran ya Kak. Jadi seperti merancang pembelajaran untuk besok ya Kak jadinya Kak. Apa saja yang akan Kak Syakirin lakukan, baik, itu sangat luar biasa. Oke, selanjutnya di pertanyaan kelima, bagaimana seharusnya saya bisa melakukan refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menuliskan refleksi dengan tajam dan mendalam ke diri saya? Baik, dari kakak-kakak, kira-kira ada yang ingin membacakan jawabannya? Baik, saya mau dengar suaranya Kak Riza. Nih biasanya Kak Riza nih suaranya sangat luar biasa ini. Silakan Kak Riza. Ya Kak, suara saya ada nggak Kak? Ada Kak. Oke, baik. Hilang untuk pertanyaan ke slide kelima terkait terkait bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan baik. Oke, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik? Lagi keterampilan apa lagi yang harus saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan baik, tajam, dan mendalam ke diri saya sendiri. Oke, di sini saya menjawab dengan menulis refleksi bisa mengembangkan pembelajaran dengan baik dan efektif dengan belajar dari pengalaman. Oke, maksud di sini kan maksudnya dari belajar modul gitu kan, samalah kayak Kak Gilang juga dan teman-teman. Saya juga waktu sebelum ikut ini juga awam lah Kak terkait refleksi, terkait apalah gitu kan. Makanya saya terbantu dengan adanya refleksi ini dari modul 1 sampai modul 3 terkait pengembangan gitu kan. Jadi untuk kesimpulannya ini adalah refleksi ini harus terus diasah ataupun dilatih dan dikembangkan, karena setiap kita mengasah refleksi, keterampilan kita menulis refleksi akan meningkat. Mungkin seperti itu Kak Gilang. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Riza. Luar biasa ya Kak, karena dengan menulis refleksi, keterampilan kita dalam menulis refleksi juga akan meningkat. Dan yang kita tahu dengan menulis refleksi, kita jadi lebih berpikir kritis lagi mengenai kondisi peserta didik, kemudian potensi apa yang dapat digali, lalu di sekolah kita memiliki aset apa yang dapat kita manfaatkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide ke-6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Oke, baik. Saya mau dengar suaranya Kak Kurniawan. Monggo Kak Kurniawan, jawabannya dibacakan. Terima kasih Kak. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapakah yang bisa membantu saya? Tentu saja yang bisa membantu saya sendiri dan teman-teman yang betul-betul memahami pembelajaran PJOK. Yang kedua,
belajar dari internet, belajar dari sumber mana saja. Ya seperti ini kita mengikuti PKG, kita mengikuti tentang pembelajaran. Ya inilah salah satu guru yang dapat membantu kita dalam proses pembelajaran PJOK yang reflektif. Terima kasih Kak. Oke, baik. Kak Kurniawan, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Baik kakak-kakak, kita akan lanjutkan ke slide PowerPoint berikutnya. Oke, tadi kita sudah lakukan ya Kak, menuliskan jawabannya pada Jamboard. Selanjutnya, mari berbagi refleksi. Baik, kakak-kakak. Di sini kakak-kakak ada yang ingin berbagi kepada kita semuanya, bagaimana pengalaman mengajarnya di sekolah, kemudian kondisinya seperti apa, mungkin dapat inspirasi, mungkin dapat menjadi inspirasi bagi kita. Monggo kakak-kakak, siapa yang mau berbagi? Saya Kak Gilang. Oke, Kak Fajar. Saya sedikit bercerita dan ini saya sangat apa ya, ending dari pembelajaran yang saya berikan itu sangat membuat saya frustasi. Jadi saya mengajar salah satu materi pembelajaran lompat kangkang di SMA. Tahapan pembelajaran lompat kangkang sudah saya berikan dengan sistematis lah ya, seperti itu. Karena lompat kangkang ini tidak semua siswa itu bisa untuk melakukan. Jadi ketika dalam masuk ke materi inti, jadi setiap siswa itu melakukan praktek masing-masing gitu. Nah, proses tersebut ketika saya memberikan materi, misalkan saya fokus ke bagian untuk yang wanitanya, kemudian saya bagi dua itu kan, saya bagi dua, ada yang latihan buat perempuan tersendiri, kemudian laki-laki tersendiri. Ketika saya fokus memperhatikan pada saat perempuan yang sedang berlatih, di sisi lain kelompok putra melakukan. Di saat seperti itu, ketika di luar konsentrasi saya, ada seorang didik atau siswa putra itu melakukan lompat kangkang, kebetulan postur tubuhnya agak gemuk gitu. Di pada saat dia mendarat di meter itu salah mendarat. Akhirnya salah satu tangan dari siswa putra tersebut itu mengalami cedera. Cedera dalam hal ini benar-benar patah gitu, lengan kirinya. Di saat itu saya benar-benar mungkin salah dalam pengawasan atau kurang efektif dalam pengawasan sehingga membuat siswa putra tersebut mengalami cedera gitu, dan ini sangat fatal. Akhir dari pembelajaran tersebut saya merenungkan, merefleksi, ini menjadi kelemahan saya untuk pembelajaran berikutnya agar tidak terjadi lagi, sehingga ini membuat heboh gitu, bahwa di sisi lain guru mengatakan bahwa adalah pembelajaran yang saat ini saya lakukan adalah sebuah kegagalan. Mengapa tidak semaksimal mungkin untuk mengawasi anak-anak sehingga terjadi pengalaman yang kurang baik seperti ini. Nah, ini kedepannya mungkin saya harus refleksi, memang dalam pembelajaran untuk berikutnya benar-benar siswa tersebut terawasi satu persatu, sehingga terkadang siswa kadang overacting, merasa bisa, tetapi pengalaman dia belum sepenuhnya mereka miliki, sehingga bisa mengakibatkan hal yang fatal seperti ini. Ya, demikian Kak Gilang, pengalaman yang pernah saya alami di sekolah. Terima kasih. Baik, Kak Fajar, luar biasa pengalamannya. Ini sungguh pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi kita semua ya Kak. Kebetulan saya juga ingin bercerita bahwa saya juga pernah Kak. Jadi di sini kalau dibilang saya jadi korban lompat kangkang, persis seperti yang diceritakan oleh Kak Fajar.
itu waktu zaman saya SMP, memang kadang kita overacting, apalagi di sekolah, masih sekolah menengah, pengen dilihat bisa. Nah, ketika itu guru saya meminta untuk mempraktikannya. Nah, di sini yang saya lihat, ketika saya mempraktikkan, tidak dialasi dengan matras, maka saya jatuh, lalu saya numpu pada tangan. Alhamdulillah tidak patah, hanya keseleo dan tulangnya, persendiannya bergeser, Kak. Nah, mungkin ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai guru PJOK, bahwa peserta didik, biar bagaimanapun, apapun materinya, bahwa keselamatan adalah hal yang paling utama ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah. Dan ini sangat pengalaman yang sangat berharga untuk kita semua ya kakak-kakak, bahwa kita juga perlu untuk melihat peserta didik kita, bagaimana kondisinya, peserta didik kita, apakah siap, apakah overacting. Nah, ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa untuk Kak Fajar Arianto, dan juga untuk diri saya pribadi, pengalaman yang sangat luar biasa. Tentu kita sebagai guru olahraga ingin peserta didik kita agar tetap selamat ketika berolahraga. Baik, dari kakak-kakak yang lain, adakah yang ingin berbagi cerita lagi? Oke, kita lanjut ya, Kak. Silakan, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Fajar. Baik. Ternyata kita sudah memasuki sesi akhir. Nah, di sesi akhir ini, kakak-kakak diharapkan yang pertama mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, kita lanjut ke kakak-kakak. Oke, baik. Ternyata kita sudah sampai slide terima kasih. Baik, kakak-kakak. Melanjut sedikit dari cerita Kak Fajar. Tentu Kak Fajar tidak gagal dalam proses pembelajaran. Kak Fajar luar biasa. Memang terkadang kita sebagai guru olahraga, karena mata kita hanya 2, pengawasannya tentu butuh kejelian yang lebih lagi. Saya juga kemarin, belum lama ini, tahun lalu, saya kan ngajar SD, kemudian ada materi tentang permainan sepak bola mini. Kemudian mereka bermain bola. Nah, salahnya saya juga, yang ditunjuk menjadi kiper anaknya kecil, otomatis tangannya juga kecil. Kemudian tendangan dari temannya itu kencang. Nah, dan dia berusaha untuk menepis tendangan dari lawannya itu. Nah, kemudian dia merasa sakit di bagian bahu, dan ternyata anak tersebut dislokasi bahunya karena berusaha untuk menepis tendangan temannya. Dan saya juga kurang jeli, karena apa? Karena ketika bermain sepak bola mini, saya menggunakan bolanya adalah bola futsal, yang dimana bola futsal lumayan berat, dan juga harusnya saya ganti, mungkin bisa dimodifikasi dengan menggunakan bola plastik atau bola karet yang lebih ringan. Jadi itu merupakan sebuah pembelajaran yang amat berharga buat saya sebagai guru PJOK, bahwa saya tidak boleh mengulangi kejadian seperti itu, saya tidak boleh sampai siswa saya cedera, tapi tetap di tujuan pembelajarannya mesti tercapai untuk peserta didik saya. Nah, tinggal kita bagaimana memodifikasinya saja. Baik kakak-kakak, kita sudah masuk ke sesi akhir. Untuk informasi kakak-kakak, jadi nanti sebelum kakak-kakak masuk ke modul 2, ini kan kita modul 1 itu dari 1.1 sampai 1.6. Nah,
Sebelum masuk modul 2 nanti, kakak akan diminta untuk membuat video pembelajaran berdurasi selama 30 menit. Nah, di dalam pembelajaran tersebut sudah mencangkup pemanasan, pembukaan, inti, dan penutupan. Nah, kakak-kakak bikin videonya itu tidak perlu dipotong-potong, langsung pure keadaan saat itu. Karena kita ingin mengetahui kondisi murid kita itu sebenarnya seperti apa sih? Karena itu akan menjadi evaluasi nanti bagi kita. Dan kita akan membedahnya secara bersama, dan mudah-mudahan dengan adanya forum seperti ini, kita dapat melihat kelebihan dan juga hal yang perlu diperbaiki dari proses kita mengajar. Jadi nanti kakak sebelum masuk modul 2, kakak sudah siapkan video pembelajarannya selama 30 menit, tidak perlu dipotong. Kak, kalau 30 menit kurang bagaimana? Harus minimal 30 menit, kalau lebih tidak masalah. Tapi lebihnya nggak usah banyak-banyak, misalnya sampai 40 menit, seperti itu ya Kak. Baik kakak-kakak, ada yang ditanyakan lagi Kak? Ada Kak. Ya, monggo Kak. Terkait modul 1.6 terkait pembuatan video, itu tahapannya mulai dari pemanasan, kemudian sampai ke akhir pembelajaran. Biasanya kalau sampai akhir pembelajaran itu lebih dari 30 menit ya. Doa dari doa dulu Kak, dari doa. Ya, apalagi kalau anak-anak kan susah dikondisikan kan. Biasa anak-anak itu kan. Lari sana lari sini, susah kan ya. Oh, biasa kalau itu. Cicilan, anaknya cicilan. Jadi semua tahapan dari awal sampai akhir itu sudah harus wajib masuk ya Kak Gilang ya? Betul Kak. Jadi semua tahapan dari awal sampai dengan akhir di 30 menit tersebut. Ya di 40 menit nggak masalah sih Kak. Kayak gitu Kak. Asal jangan kurang dari 30 menit. Oke, berikutnya ini Kak, nanya, model pembelajaran yang kita muat di sini, model pembelajaran apa? Apa problem-based learning, apa project, atau gimana Kak? Oke, karena memang ini waktunya singkat ya Kak, kita paling cuma satu jam pelajaran ya Pak, hitungannya kan kalau misalnya 30 menit. Nah, digunakan model pembelajaran yang bisa digunakan saat itu. Jadi kalau misalnya project based learning kan terlalu panjang ya Kak pembelajarannya. Nah, kita dapat gunakan model pembelajaran yang kira-kira dapat merangkum di 30 menit itu Kak. Oke, speaking juga kan Kak. Ya, baik Kak, makasih. Setelah itu kita unggah ya di MMS ya? Ya, betul Kak. Setelah itu di-upload di YouTube, nanti linknya itu diunggah di LMS. Baik Kak Gilang, makasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Fajar. Baik Kak. Mau nanya dulu Kak Gilang, itu kumpulnya nanti kan ya di akhir modul 1.6 kan kita masih baru 1.3 nih, 1.4 belum. Selama perjalanan ini kapan saja kita kan mengerjakannya kan gitu ya? Iya betul Kak. Ya betul Kak. Makanya saya beritahu agar kita dapat mensiasatinya, begitu Kak. Baik kakak-kakak. Jadi tidak terburu-buru Kak ya, santai aja Kak ya. Ya, disesuaikan saja Kak. Kakak dapat menyusun modulnya terlebih dahulu, kemudian merekamnya, gitu Kak. Videonya tidak perlu diedit ya Kak. Gunakan sesuai apa yang terjadi di kondisi kelasnya, gitu Kak. Oke, baik kakak-kakak. Mau mengingatkan untuk Google Meet berikutnya kita akan ada di hari Selasa 3 JP atau 135 menit. Jadi durasinya agak panjang. Jadi mohon dipersiapkan baik-baik. Kita akan masuk modul 1.4. Kakak-kakak monggo dibuka modul 1.4-nya, dipelajari, kemudian kalau ada tugas ataupun tanggapan monggo diisi, dan juga kakak-kakak terima kasih sudah berpartisipasi pada pagi hari ini.
Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa dan menyenangkan untuk kita semua, untuk keluarga, dan juga pesan saya tetap jaga kekompakan, karena guru olahraga mesti kompak. Di lapangan kita mesti kompak. Oke, baik kakak-kakak, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim. atas pertemuan hari ini. Kita foto dulu ya kak. Iya, foto dulu Kak. Pak Naib, jangan lupa tangannya gimana? Ayo, tangannya gimana? Kita seleb. Gaya apa nih sekarang? Hari ini gaya apa? Aduh. Oh, pan, kasih ada pan. Lu pan. Masa begini pan? Jangan pan kalau begini mah. Pak Naib bisa aja. Bebas gayanya. Oke. Semangat. Oke, semangat ya. Guru PJOK, semangat. Oke, 1, 2, 3. Baik, lagi kak. 1, 2, 3. Oke kakak-kakak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.